Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan hingga saat ini untuk menonton seminar proposal saya dengan judul Analisis Potensi Bahaya Kebisingan dan Dampak Terhadap Pekerja di Area Krasing Plant PT Bukit Labu Mining, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen-dosen yang sudah menyempatkan untuk menonton seminar saya. Terima kasih kepada Ibu Fitriana Melasari SSIMT selaku dosen pembimbing pertama, Ibu Rika Aprilia STMT selaku dosen pembimbing kedua, Ibu Insinyur Azwan Nirmala MT selaku dosen penguji pertama, dan Bapak Hendri Sutrisno STMT selaku dosen penguji kedua. Baiklah, saya akan langsung memulai seminar proposal saya. Latar belakang. PT Bukit Labu Mining merupakan salah satu perusahaan di Kalimantan Barat yang bergerak dalam bidang pertambangan batuan andesit. Kantor pusatnya terletak di Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, sedangkan lahan pertambangan PT Bukit Labu Mining terletak di Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang. Adapun sistem pertambangan yang dilakukan oleh PT Bukit Labu Mining adalah pertambangan terbuka dengan sistem kuari. Kegiatan industri menghasilkan polusi yang dapat menjadi tekanan pada lingkungan. Dan kebisingan adalah salah satu bentuk dari polusi yang dapat menimbulkan tekanan lingkungan dan akan berdampak secara fisik maupun non-fisik kepada manusia sebagai bagian dari lingkungan. Kegiatan pertambangan termasuk ke dalam kegiatan industri pengguna peralatan mekanis yang pasti akan menghasilkan suara. Suara dari alat kerja akan terdengar hingga ke lingkungan sekitar dan akan berdampak mengganggu jika suara yang diterima di lingkungan sekitar melebihi batas baku yang Baku tingkat kebisingan berdasarkan SNI nomor 7570 tahun 2010, peruntukan kawasan pertambangan pada unit Krasing Plant adalah sebesar 100 desibel, dengan maksimal durasi terpapar 2 jam per hari, sedangkan berdasarkan Permenkes nomor 70 tahun 2016, nilai ambang batas untuk 8 jam kerja per hari adalah sebesar 85 desibel. PT Bukit Labu Mining juga menggunakan mesin crusher dalam proses pengolahan untuk mereduksi ukuran batuan, yang mana pada proses pengolahannya menghasilkan kebisingan sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu sumber kebisingan di area penambangan. Kebisingan yang dihasilkan dari mesin crusher dalam masa pengoperasian alat secara tidak langsung dapat merugikan kesehatan dan menurunkan produktivitas para tenaga kerja. Berdasarkan masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis potensi bahaya kebisingan terhadap pekerja yang dihasilkan oleh PT Bukit Labu Mining dengan melakukan sebaran pemetaan dan survei kebisingan sehingga didapat hasil untuk mengevaluasi apakah standar operasi prosedur atau SOP telah diterapkan, kebisingan yang diterima masih dalam nilai ambang batas, dampak yang ditimbulkan dan upaya pengendalian dari dampak kebisingan yang terjadi. Rumusan masalah. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Berapa besar intensitas kebisingan pada area permukaan batu PT Bukit Labu Mining? 2. Bagaimana sebaran intensitas kebisingan pada area permukaan batu PT Bukit Labu Mining? 3. Apa dampak yang ditimbulkan dari kebisingan pada area permukaan batu terhadap pekerja PT Bukit Labu Mining? 4. Bagaimana upaya pengendalian untuk mengurangi dampak dari kebisingan tersebut? Batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Penyebaran kuesioner hanya pada pekerja lapangan di area operasi dan produksi PT Bukit Labu Mining. 2. Pengukuran intensitas kebisingan berfokus selama jam operasional berlangsung, yakni dilakukan pada pagi, siang, dan sore hari setiap 10 menit dengan pengambilan data setiap 5 detik. 3. Pengukuran kebisingan dilakukan hanya pada unit permukaan batu dengan dua kondisi, yaitu searah dan perlawanan arah angin. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah 1. Mengidentifikasi intensitas kebisingan pada area permukaan batu PT Bukit Labu Mining. 2. Memetakan sebaran intensitas kebisingan pada area permukaan batu PT Bukit Labu Mining. 3. Mengkaji dampak yang ditimbulkan dari kebisingan pada area permukaan batu Krasing Plant terhadap pekerja PT Bukit Labu Mining. Dan 4. Mengkaji upaya pengendalian apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak kebisingan. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
memberikan informasi mengenai intensitas kebisingan, serta dapat memetakan sebaran kebisingan yang terjadi di area pengolahan, yakni pada area permukaan batu PT Bukit Labu Mining. 2. Mengetahui pengaruh kebisingan serta dampak yang terjadi kepada para pekerja di area permukaan batu PT Bukit Labu Mining agar daerah. Berikut peta layout Bukit Labu Mining. Di sini kita bisa melihat batasan iupnya. Lalu bagian yang ini merupakan daerah front tambang. Dan gambar jalan ini merupakan jalan tambang. Lalu yang warna biru ini merupakan alat crusher plant. Yang garis-garis ini merupakan stockpile-nya. Dan bangunan kuning ini merupakan mass office-nya. Peta kesampaian daerah penelitian. Secara administrasi, wilayah izin perusahaan PT Bukit Labu Mining itu berada di Desa Bukit Labu, Kecamatan Sintang. Lokasi penambangan PT Bukit Labu Mining dapat ditempuh menggunakan roda 2, roda 4, maupun melalui jalur udara. Jika melalui jalur darat dari Kota Pontianak menuju Desa Bukit Labu, memakan waktu kurang lebih 7 jam, sedangkan melalui jalur udara memakan waktu kurang lebih 40 menit. Dilanjutkan menuju ke lokasi penambangan dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit. Kondisi prasarana transportasi dari Kota Pontianak menuju Desa Bukit Labu Mining merupakan jalan provinsi dengan keadaan jalan beraspal baik, sedangkan menuju lokasi konsensi adalah jalan pengerasan. Nah, berikut dapat dilihat. Peta geologi lokal. Nah, ternyata di area IUP PT Bukit Labu Mining terdapat 2 stratigrafi lokal, yaitu Toms dan Tay. Sedikit. Ini cuma sedikit bagiannya. Pada Tay itu merupakan batuan cekung Melawi, karena pada batuan cekung Melawi itu terdapat batuan pasir, serpi silat, formasi payak, formasi tebidah, dan batu pasir sekayam. Sedangkan pada Toms atau terobosan Sintang itu terdiri dari diorit, granodiorit, diorit kuarsa, andesit, dan granit. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif yang lebih spesifik adalah penelitian kuantitatif korelasi dengan menggunakan koefisien korelasi Reng-Spearman. Pengambilan data pada penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu ada data primer dan data sekunder, di mana data primernya merupakan data kebisingan dan persepsi kebisingan. Data sekundernya itu peta IUP untuk mengetahui lokasi penelitian, dokumen standar operasional procedure atau SOP untuk melihat kesesuaian antara SOP dengan praktek di lapangan. Yang ketiga, jumlah karyawan untuk mengetahui populasi sampel penelitian. Yang keempat, hari dan jam kerja karyawan untuk mengetahui rata-rata jam kerja karyawan terhadap kebisingan. Yang kelima, data medical check-up untuk mengetahui hasil kesehatan karyawan selama beberapa tahun terakhir. Data kebisingan. Nah, untuk mendapatkan data kebisingan ini dilakukan beberapa tahap. Yang pertama, kita harus menentukan koordinat titik sampling menggunakan Global Positioning System atau GPS agar dapat mengetahui titik sampling kebisingan secara akurat. Lalu yang kedua, pengukuran jarak titik sampling dilakukan dengan mengukur jarak sumber kebisingan ke tiap-tiap titik pada jarak yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Pada penelitian ini, sementara jarak yang digunakan adalah setiap 5 meter. Jadwal pengukuran kebisingan dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari, selama 3 hari untuk menjadi pembanding. Pengukuran pertama diambil pada pukul 7, pengukuran kedua diambil pada pukul 10, dan pengukuran ketiga pada pukul 3 sore. Waktu pengukuran intensitas kebisingan berlangsung selama 10 menit dengan waktu ukur setiap 5 menit. Lalu ini merupakan rencana titik pengukuran kebisingan. Ini tadi kan anggap adalah crashing plan.
ini bagian stockpile, ini mesh office. Nah, rencananya akan dilakukan penghitungan dari sumber kebisingan. Setiap titik tuh 4 gini, tapi nanti disesuaikan lagi dengan kondisi lingkungan. Jika dirasa 4 titik ke belakang dengan jarak setiap 5 meter itu dirasa kurang, atau pas di lapangan ternyata masih memiliki intensitas yang tinggi, maka pengukuran akan ditambah titiknya ke belakang hingga didapat desibel aman, yaitu 70 desibel ataupun di bawah itu gitu. Baru kita berhenti untuk ngitung kebisingannya. Lalu persepsi kebisingan. Persepsi kebisingan sendiri diperoleh dari data kuesioner yang diberikan kepada responden PT Bukit Labu Mining. Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner kombinasi, yaitu kombinasi antara terbuka dan tertutup, di mana beberapa pertanyaan mungkin bersifat tertutup dan beberapa pertanyaan bersifat terbuka. Jadi responden tuh bisa dengan leluasa menulis keterangan lebih lanjut untuk memperkuat informasi. Untuk jumlah sampel yang digunakan, peneliti menggunakan metode non-probability sampling, yaitu purposive sampling dengan karakteristik responden semua pekerja lapangan di PT Bukit Labu Mining. Jadi PT Bukit Labu Mining kan ada dua. Yang pertama yang memang di kantornya, yang di Kecamatan Tintang, lalu yang di daerah penambangannya di bagian Dedai, Kecamatan Dedai. Nah, di situ berarti semua pekerja lapangan, berarti semua orang yang bekerja di PT Bukit Labu Mining di bagian pertambangannya. Selain itu, peneliti juga merujuk pendapat Guy Endil yang menyatakan bahwa sampel haruslah sebesar-besarnya. Mengasumsikan semakin banyak sampel yang diambil, maka akan semakin representatif dan hasilnya dapat digeneralisir. Di mana diketahui jumlah pekerja kuari PT Bukit Labu Mining itu totalnya ada 23 orang yang terbagi menjadi 19 orang pekerja lapangan dan 3 orang bekerja di mesh office. Maka berdasarkan pertimbangan di atas, jumlah sampel penelitian yang digunakan adalah sebanyak 23 orang. Pengolahan dan analisis data. Perhitungan tingkat kebisingan. Jadi pertama, untuk mengolah analisis data, setelah kita mendapatkan data perhitungan tingkat kebisingan yang di lapangan tadi, nah data itu diolah untuk mendapatkan nilai lag atau nilai tingkat kebisingan yang akan dikelompokkan untuk mendapatkan angka tunggal dari kebisingan rata-rata selama periode waktu tertentu. Adapun persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut. Ini, di mana keterangannya LA merupakan tingkat tekanan bunyi sinambung, 10 log 1 per T, T itu merupakan interval waktu pengukuran, sigma TI adalah frekuensi waktu pengukuran, 10 pangkat 0,1 LI, LI merupakan nilai tengah tingkat kebisingan pada interval waktu tertentu. Rumus T, karena T kan tadi interval waktu. Nah, untuk mendapatkan interval waktu, maka dihitung menggunakan sesuai dengan waktu pengukuran, yaitu selama 10 menit dengan waktu ukur tiap 5 detik. 10 menit dikali 60 itu kan ada 600 detik. Terus dibagi sama 5 detik, maka waktu interval pengukuran adalah sebanyak 120 detik. Untuk mencari nilai LI atau nilai tengah tingkat kebisingan, yang pertama harus dilakukan adalah membuat distribusi frekuensi dengan cara menghitung rank, menghitung jumlah kelas, dan nilai interval kelas. Pemetaan sebaran kebisingan. Pemetaan sebaran kebisingan menggunakan program aplikasi server dengan memasukkan data lapangan berupa koordinat tadi yang sudah kita tentukan dengan GPS, serta nilai LA-nya untuk mengukur intensitas kebisingan agar didapat gambar peta penyebaran tingkat kebisingan di PT Bukit Labu Mining. Pada penggambaran kontur area kebisingan, dengan aplikasi server 10.0 digunakan skala untuk mengetahui tingkat kebisingan dan pola penyebaran, yang mana dapat diketahui dengan kode pewarnaan sebagai petunjuk tingkat kebisingan berikut. Jika kebisingan kurang dari 85 desibel digambarkan dengan warna hijau, jika kebisingan antara 85 hingga 90 digambarkan dengan warna kuning,
Dan jika kebisingan lebih dari 90 desibel digunakan warna merah, dan ini bisa menyesuaikan dengan keadaan di lapangan. Apabila ternyata kebisingan mungkin ada di sekitar kurang dari 90, paling maksimal berarti nanti 90, kurang dari 90-nya bisa warna merah gitu. Pengolahan data kuesioner. Pengolahan data kuesioner terlebih dahulu dilakukan dengan pengujian validitas dan reliabilitas untuk mengamati kelayakan pada kuesioner yang telah dijawab oleh responden. Pengujian kuesioner dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu menggunakan aplikasi dan menggunakan metode perhitungan manual. Nah, menggunakan aplikasi sendiri, saya tetap menggunakan analisis rank Spearman untuk mencari korelasinya. Nah, lalu untuk metode perhitungan manual juga menggunakan rumus koefisien korelasi rank Spearman untuk mengecek kesesuaian apakah hasil dari analisis aplikasi SPSS tersebut sama dengan yang kita cari. Itu cuma untuk pembuktian aja. Karena ini menggunakan rumus analisis rank Spearman, maka yang pertama-tama kali dilakukan pada data kuesioner responden harus diurutkan sesuai ranking. Ini RS merupakan koefisien korelasi Spearman. BI merupakan selisih mutlak antara ranking variabel X dan Y dan N banyaknya responden. Pengendalian kebisingan. Program pengendalian kebisingan sangat penting untuk diterapkan pada semua lingkungan kerja industri maupun bukan industri. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996, peruntukan kawasan atau lingkungan kegiatan industri menetapkan tingkat kebisingan berada di angka 70 desibel dengan nilai ambang batas yang boleh diterima pekerja adalah sebesar 85 desibel yang terpejam selama 8 jam per hari apabila tidak menggunakan alat pelindung telinga. Intensitas kebisingan yang tinggi dapat menimbulkan dampak berbahaya terhadap pekerja yang terpapar bising. Maka dari itu diperlukan pengendalian kebisingan sedini mungkin meminimalisir dampak negatif yang dihasilkan dari kebisingan di kemudian hari dengan cara pengendalian secara administratif dan penggunaan alat pelindungan diri khususnya alat pelindung telinga seperti earplug. Berikut diagram alir penelitian. Mulai melakukan persiapan penelitian, lalu jika sudah melakukan persiapan penelitian, kita turun ke lapangan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Data primernya koordinat titik sampling yang menggunakan GPS, jarak titik sampling yang tadi sudah secara sementara itu jaraknya 5 meter tiap titik, lalu intensitas kebisingan, dan persepsi pekerja terhadap kebisingan melalui kuesioner. Data sekunder yaitu peta wilayah EU, standar operasi prosedur atau SOP, jumlah karyawan, hari dan jam kerja karyawan, serta data medical check-up karyawan. Jika sudah didapatkan data-data di lapangan, selanjutnya adalah melakukan pengolahan dan analisis data, yaitu menggunakan pertama-tama perhitungan tingkat kebisingan, lalu jika sudah didapatkan perhitungan tingkat kebisingan, kita petakan sebaran kebisingan menggunakan program aplikasi server. Lalu yang ketiga adalah pengolahan data kuesioner itu menggunakan program aplikasi SPSS, serta melakukan pengendalian kebisingan jika sudah disimpulkan dengan atau dikorelasikan dengan menggunakan rank Spearman. Baru kesimpulan dan saran, lalu selesai. Sekian seminar proposal saya. Terima kasih kepada dosen-dosen yang sudah menyempatkan untuk menonton seminar proposal saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.